Selanjutnya kita akan masuk pada menu mailings. Baik, di sini yang sering digunakan pada menu mailings di sini adalah pembuatan amplop. Untuk itu langsung saja kita mencoba untuk membuat amplop. Langsung kita klik pada amplop, envelopes, kita klik, kita tunggu, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Untuk itu di sini deliver address atau alamat tujuan. Sebagai contoh, yang mengirimkan surat adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan alamatnya ditujukan kepada Kepala SMIT Citra Umat Tidore Kepulauan. Kita klik add to document untuk memasukkannya. Yes. Oke. Maka secara otomatis amplopnya telah jadi, dimana kopnya tadi sesuai dengan yang kita ketik dan tujuannya juga jelas seperti yang kita ketik. Oke. Selanjutnya yaitu menu review. Sebagai fungsi menu yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada tata bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris. Dan pada menu ini, fungsi menu yang paling sering digunakan adalah menu word count, di mana dia bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah karakter yang ada, jumlah baris, dan sebagainya. Untuk itu saya berikan contoh. Baik, inilah jenis contoh dari teks yang saya masukkan. Kita akan gunakan word count untuk menghitungnya. Pertama-tama kita blok dulu kata yang ingin kita hitung. Setelah itu kita klik menu word count. Oke, di sini secara otomatis kita bisa melihat jumlah halamannya 1, jumlah katanya 110, jumlah karakternya tidak dihitung dengan spasi 493, jumlah karakter dihitung dengan spasi 602, paragrafnya 10 dan barisnya 13. Itu adalah salah satu kegunaan dari menu word count. Baik, untuk yang terakhirnya kita masuk pada menu view, di mana seperti yang saya jelaskan tadi terdapat menu fungsi document view. Di sini terdapat 4 contoh, 5. Yang normalnya secara default adalah print layout, tampilan print layout. Kemudian full screen, kita akan mencoba menggunakan full screen. Kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita mencoba lagi menggunakan tampilan outline. Begini tampilan outline-nya. Setelah itu kita mencoba untuk menggunakan tampilan draft. Ini adalah tampilan draft dari contoh yang kita buat. Kita kembalikan ke print layout. Baiklah, selanjutnya ada menu fungsi show. Di sini ruler, jika kita centang maka tampil mistar bagian atas dan bagian kiri. Grid line, kita membuat garis-garis kotak-kotak yang ada di dalam lembar kerja. Kita coba centang navigation pane. Di sini muncul navigation pane, di mana kita gunakan untuk mencari kata-kata yang ada di dalam. Setelah itu zoom digunakan untuk memperbesar maupun memperkecil ukuran halaman kerja. 100% kita klik untuk tampilan 100% halaman kerja. One page, dimana kita membuat halaman kerja menjadi 1 halaman saja. Kita membuatnya menjadi 2 halaman. Begini, 2 halaman. Page width. Di sini kita menggunakan page width jika kita ingin lembar kerja kita full atau sesuai dengan lebar layar. Jadi diperbesar sesuai dengan lebar layar. Namun kita tidak menggunakan itu, kita kembalikan saja ke 100%. Selanjutnya di sini ada menu window, di mana kita bisa membuat new window. Sebelum kita membuat new window, kita kembalikan dulu grid line agar kosong. Menu new window untuk membuat jendela baru. Maka di sini sudah ada 2 jendela kerja, lembar kerja maksudnya. Setelah itu kita bisa klik menu arrange all
Artinya di sini kita akan menyusunnya menjadi 2 lembar kerja dalam satu layar. Kita coba. Baik, ini terdapat lembar kerja di bagian atas maupun di bagian bawah yang sama persis. Kita bisa membandingkan yang satu dengan antara yang satu dan yang lainnya. Oke, setelah itu kita bisa menggunakan menu split. Kita klik. Di sini kita gunakan menu split. Bisa kita contohkan garisnya, kita letakkan di sini. Oke, maka di sini dia akan membagi dokumen menjadi 2 bagian. Kita bisa membandingkan yang atas dan yang bawah. Jadi kita bisa perbesar untuk melihat perbedaannya. Dan untuk menghapus split ini, pembagian ini, kita bisa klik sini dan tarik hingga ke atas. Maka dokumennya menjadi satu kembali. Baik. Baiklah, menu yang terakhir yaitu switch windows, dimana kita bisa berpindah dari jendela kerja satu ke jendela kerja yang lain. Misalnya sekarang kita berada di dokumen 1 nomor 2, kita pindah ke dokumen 1 nomor 1. Maka kita telah pindah pada lembar kerja dokumen 1 nomor 1. Jadi antara 2 jendela kerja yang sama, kita bisa saling bertukar untuk bisa mengerjakannya saling bergantian tanpa harus bolak-balik. Baiklah, itu adalah beberapa menu yang kita pelajari mulai dari minggu pertama, di mana ada file, home, insert, page layout, reference, mailing, dan review serta view. Baiklah, itulah tadi hasil praktek kita berdasarkan teori yang kita pelajari sebelumnya. Untuk itu, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.